Kebiasaan orang Indonesia pada saat berbuka, kita selalu memulai dengan karena kita sudah lapar, akhirnya kalau kita sebut dengan nama lapar mata. Jadi kita akan membeli semua manis-manis, goreng-gorengan, dan hal-hal lain, makanan-makanan lainnya yang sebenarnya itu sebagian besar adalah makanan tidak sehat. Halo, perkenalkan saya Dr. Pandi Putu, saya dokter spesialis gizi klinik di Indonesian Sport Medicine Center di ISMC. Sebentar lagi untuk umat muslim akan menjalani ibadah puasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, selama bulan puasa yang jadi masalah adalah kadang kita bingung bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sebenarnya untuk bulan puasa itu kita sudah diajarkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara tepat dengan cara pada saat sahur dan kemudian pada saat berbuka. Nah, kita cukup melakukannya adalah dengan mencukupi kebutuhan nutrisi kita dengan gizi seimbang pada saat sahur dan pada saat berbuka. Yang jadi masalah adalah kebiasaan orang Indonesia pada saat berbuka, kita selalu memulai dengan karena kita sudah lapar, akhirnya kalau kita sebut dengan nama lapar mata. Jadi kita akan membeli semua manis-manis, goreng-gorengan, dan hal-hal lain, makanan-makanan lainnya yang sebenarnya itu sebagian besar adalah makanan tidak sehat. Nah, pada saat sahur, kita bisa melakukannya konsumsinya adalah dengan gizi seimbang, dimulai dengan kita konsumsi karbohidrat, bisa dalam karbohidrat dalam bentuk nasi kah, atau umbi-umbian, atau kentang, kemudian juga ditambah dengan sumber protein yang kita bisa dapat dari mungkin protein dari hewani atau protein nabati. Kemudian jangan lupa adalah konsumsi air. Kenapa? Karena itu air penting untuk menjaga keseimbangan hidrasi kita selama kita menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian pada saat berbuka, sini adalah kunciannya yang selalu jadi masalah. Pada saat berbuka, kita mulai dengan dari selama kita berpuasa itu perut kita dalam kondisi kosong, terjadi metabolisme di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita itu akan mengurai cadangan energi kita menjadi energi. Nah, pada saat kita berbuka, kita mulailah dengan yang paling simpel adalah kita mulai jaga, kita kembalikan hidrasi kita, yaitu dengan apa? Kita konsumsi air. Kita bisa dengan air putih, air mineral, atau misalnya minuman, tapi juga manisnya jangan terlalu manis, mungkin sekitar manis-manis jambu. Setelah itu makan dengan, kita mulai lagi dengan kurma atau pisang sebagai awal. Setelah itu menjalankan ibadah sholat, setelah itu baru kita mulai makan. Nah, pada saat makan tadi, selesai ibadah sholat tadi, atau bahkan beberapa orang setelah sholat taraweh baru dia mulai makan. Nah, pada saat makan tersebut berbuka secara lengkap, disinilah kunciannya. Jadi berbukalah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kenapa? Karena pada saat orang kadang-kadang berpuasa dia ingin makan ini, makan itu, akhirnya yang konsumsi energi yang didapatkan lebih dari kebutuhan normalnya. Jadi bisa dengan karbohidratnya, seperti saya bilang tadi, kita dengan sumber nasi, kemudian juga dengan umbi-umbian, kentang, itu konsumsi tersebut, kemudian juga dengan lauk-lauk hewani atau nabati, plus jangan lupa sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk sahur, kembali lagi untuk sahur, misalnya kita pingin selain karbohidrat, kita mau dengan sumber hewani atau sumber nabati, misalnya kita pingin sayuran atau buah-buahan, itu silakan dengan jumlah secukupnya. Usahakan juga dengan sayuran dan buah-buahan yang tinggi kandungan serat, supaya apa? Kita merasa tetap segar, tetap bugar, dan tidak merasa lapar pada saat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa hidrasi yang paling penting. Jadi biasanya dimulai pada saat berbuka, kita minum air putih 250 sampai 350 ml, kemudian juga kita rutin konsumsi setidaknya setiap jam kita minum konsumsi 150 sampai kita tidur. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan hidrasi kita sehingga tubuh kita tetap bugar, tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa ini. Karena yang paling penting kita lihat sekarang adalah musim pancaroba. Imunitas tubuh kita kalau kita tidak jaga, kita akan gampang sakit. Jadi jangan sampai sakit malah membatalkan ibadah puasa teman-teman sekalian. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai apa yang dapat kita lakukan pengelolaan nutrisi secara tepat, memenuhi kebutuhan gizi seimbang selama kita berbulan puasa.